hati kita satu dalam doa. Tuhan, kami menghampiri Engkau pada siang hari ini. Sebab kami percaya dan kami tahu bahwa Engkau pun mengenal dan mengetahui isi hati kami. Engkau mengenal dan mengetahui isi hati anak cucu, suami terkasih, dan segenap rumpun keluarga di tengah-tengah duka cita ini. Kami datang kepadamu Tuhan karena kami tahu dan kami yakin bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Hanya Engkaulah pemilik kehidupan ini. Sebab itu kami terus menantikan kehadiran-Mu tengah duka ini. Dan saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Agar firman Tuhan itu kami dengar, kami pahami, dan boleh menjadi penuntun hidup kami dan akan menguatkan iman percaya kami di tengah-tengah duka ini. Ya Tuhan, sebab kami siap mendengar kepada Bapa di surga. Amin. Yohanes pasal 17, kita akan baca ayat 1 sampai ayat 5. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Sekalipun kita berduka cita, tetapi berbahagialah kita sebab di tengah-tengah duka ini kita dimungkinkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Seraya kita bersedia untuk melakukannya dalam hidup kita setiap hari. Saya ulangi baca ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu, sidang jemaat dan segenap rumpun keluarga, kalau kita ditanya hari ini, siapa yang mau masih hidup, tentu kita nasam teh. Sepanjang kita masih normal, kita masih mengingini untuk hidup,
Sebab itu tidak heran kalau ada lagu yang mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Karena kerinduan setiap orang ialah tetap merindukan untuk hidup di dunia ini. Dan karena itu tidak heran pula ketika ada orang yang meninggal, hati kita diliputi oleh kesusahan dan kesedihan. Apalagi saat-saat seperti ini, di mana kita akan berpisah dengan orang tua kekasih kita, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan pemakaman. Dan itu adalah hal yang manusiawi. Mengapa kita berduka cita kalau ada orang yang meninggal? Karena adanya kerinduan untuk tetap bersama-sama. Karena adanya kerinduan untuk menikmati kehidupan ini bersama-sama. Karena hanya ketika kita masih hidup, kita masih bisa berjumpa, kita bisa saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling membimbing satu sama lain. Dan karena itu tidak heran kalau anak cucu bersedih karena kehilangan seorang ibu, karena kerinduan mereka bahwa seandainya ibu masih hidup, masih ada orang tua yang akan membimbing, memelihara, menjaga mereka dalam menjalani hidup ini. Karena ketika kita sudah mati, tidak bisa lagi kita berjumpa dan tidak bisa lagi sapa menyapa satu sama lain. Karena itu Yesus katakan, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Dan kita akan mengenal Allah kalau kita masih hidup. Jadi hidup kekal bukanlah persoalan kemudian setelah kita mati, tetapi sebenarnya dimulai pada saat kita masih hidup di dunia ini. Sepanjang kita sudah mengenal Allah dengan benar, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Dia secara benar, maka sesungguhnya kita sedang dalam hidup yang kekal itu. Bukan persoalan kemudian. Dan karena itu mestinya hidup ini selalu dilihat sebagai kesempatan untuk mengenal dan melakukan Allah. Karena ketika kita mengenal dan melakukan kehendak Allah, maka kita pun memiliki hidup yang kekal. Semestinya dalam hidup ini ketika kita masih menikmati hidup, hidup itu digunakan untuk mencari dan mengenal kebenaran Tuhan. Bukan asal hidup. Bukan mengisi hidup ini dengan hal yang sia-sia. Itu yang ketiga. Yang keempat, hidup ini amat penting. Hidup kita hari ini menentukan hidup kita di kemudian hari. Bagi Yesus kehidupan ini penting. Hidup kita hari ini menentukan kehidupan kita di kemudian hari. Karena itu harus dipelihara dengan baik, harus dijaga dengan baik. Kalau kita rasa-rasa sakit, periksakanlah diri kita kepada dokter, karena mereka tahu kita sedang sakit apa. Kita berbahagia karena Tuhan menganugerahkan kepada kita seorang ibu
yang telah membimbing anak cucu ketika dia masih hidup dan membuat kita menjadi dewasa. Saat ini dia telah mengakhiri hidupnya di dunia. Dan saat ini juga kiranya kita sebagai anak cucu dikuatkan oleh Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Hidupilah kehidupan ini sekalipun kita sudah kehilangan seorang ibu. Tapi hidupilah kehidupan ini bersama Tuhan. Melakukan kebenaran Tuhan. Maka kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan tetap dihibur dan dikuatkan oleh Allah sendiri. Haleluya. Amin. Kami persilakan solo dari jemaat. Kemudian disusul oleh vokal grup anak cucu dari Nenek Desti. Di tangan joran dan buai, susi kayu membuamu lewat tenang, susi kayu tangrondon dauna tontong serakona, susi duka duka tuana torino. Tu tempat orang sana puan, tengkak kede narinding para puan, kealo kebumi narinding para puan. Susi kayu di tangan joran dan buai, susi kayu membuat kewat tenang. Susi kayu tangrondon unda tontong serakona, susi duka duka tuana torino, tu tempat dengan sanapa, tengkak kede narinding parapang, kealo kebongi narinding parapang. Susi duka duka tuana torino, tu tempat dengan sanapa, tengkak kede narinding parapang, kealo